akan sangat possible kita untuk expand kategori yang lain dengan R&D dari dana IPO kita kemarin, yang tadi Ibu sudah sebutkan, 65% itu kita akan untuk working capital. Kita akan membeli IP license yang lebih banyak, kita akan menambah kategori di beauty product, kita akan menambah kategori di ready to drink dan ready to eat F&B dengan IP, dan juga kita juga akan menambah di investasi di teknologi, kita akan menggunakan AR, VR, dan kita juga menjualkan dengan Mio Apps. Jadi yang kita akan dukung seperti itu, dan kita akan buka 2 flagship store. 2 flagship store itu mudah-mudahan akan terjadi di tahun ini dan tahun depan, Bu. Itu yang kita doakan sama-sama. Iya, menarik sih Pak. Terus yang saya lagi buka nih Pak, ternyata tadi juga ada yang komen bahwa fans K-pop tuh nomor 1 ternyata Betul, Bu. ada di Indonesia. Saya juga baru tahu, gila, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penggemar K-pop terbesar di dunia waktu tahun 2021, dengan posisi kedua dengan penggemar K-pop terbanyak, keduanya dari Jepang. Nah, mungkin aku rasa kalau 2022 posisi pertama, 2021 posisi Indonesia pertama, 2022 Indonesia aku rasa tetap menjadi pertama karena kita penduduknya juga jauh lebih banyak ya, dan banyak Betul, Bu. penduduk mudanya. Jadi kalau gitu Ibu loh. lihat, kita harus bangga Indonesia dengan 270 juta penduduk. Kalau kita make a joke, 1 tahun Indonesia seperti satu Singapura, Bu. Setiap tahun tumbuh satu Singapura baru. That's a joke. Tapi that's the truth. Artinya kita banyak young population age ya, kelompoknya yang cukup. Nah, kita bukan berarti hanya masker seperti saya bilang. Kita sudah bergeser ke baby diapers. Kita sudah bergeser dengan underpad. Sebentar lagi kita tadi yang saya sebutkan ada tisu, wet tissue, ada kemungkinan water, coffee, susu, bahkan jujur kita lagi riset di ice cream. Lucu nggak Bu kalau ice cream ada gambar Tiny Tan? Lucu ya Bu. Itu pasti buat anak-anak akan booming. Kita tidak menjanjikan orang yang nggak suka ice cream menjadi suka es krim, orang yang nggak makan roti menjadi roti, tapi kita memberikan nilai tambah bahwa kalau kita beli susu dengan ada logo Tiny Tan, 20 tahun lagi Anda dari tambah smart, nanti 20 tahun lagi Anda mirip jadi BTS. Gimana Bu kira-kira Bu? Bisa pada yang ngantri mamanya. Sama juga dengan skincare. Kalau Ibu mau beli skincare, terus putihnya kayak Jungkook atau kayak Jimin, nah itu gimana Bu rasanya? Itu kan jadi beda ya? Iya, makanya. Kalau fans beda Pak, kalau fans bukan berasa pengen lagi, tapi begitu dipakai berasa dielus-elus sama Jungkook. Rasanya jadi kayak nempel ya Bu ya? Wanginya, baunya seperti artis yang idaman. Nah, iya. Karena kalau udah die hard fans tuh berat ya? emang Cuma kita tidak hanya hype ya Bu, kita kerjasama dengan di RMDs ya G-Fruit, kita juga ada kerjasama dengan SM, JYP, YG, kita juga ada kerjasama dengan beberapa vendor, dan juga tidak hanya Korea, Jepang, dan juga Amerika. Jadi buat kita sangat confident kalau 2 atau 3 tahun kemudian, kita menjadi salah satu K-pop agent atau K-pop IP FMCG leader di Indonesia. Tadi juga saya lihat banyak pertanyaan, apa bedanya dengan kompetitor lain? Kompetitor lain tidak punya lebih dari 75 DC. Mereka tidak punya dengan 40.000 store. Itu kekuatan kita yang sangat luar biasa. Kenapa kita nomor 1 di HBPL? Karena omset kita, sorry Bu, coba tanya, yang jual masker, yang omsetnya bisa 180M Bu. Nggak ada Bu. Ya saya bukannya bilang sombong ya Bu ya, karena itu fakta, dan itu sudah diaudit. Itu fakta bahwa kita jualan itu nomor 1 Bu di modern trade, mengalahkan merek tetangga yang sudah 20 tahun, 17 tahun, karena kita inovatif dan kita satu-satunya punya IP Bu. Nah IP ini nggak pernah ada, dan satu-satunya dengan AR VR, satu-satunya dengan IP leading, itu yang tidak bisa dibantahkan. Dan kita karena udah mereka trust, mereka bahkan kasih coffee-nya ke kita nih, coffee BTS nih Bu. Nggak gampang Bu untuk dapat ini, terus terang. Tadi kan banyak yang baru 2 tahun. Trust me, bisa nggak dapat hak untuk jual kopi BTS 2023 ke depan ada di perusahaan MMI. Kira-kira gitu. Oke.
Oh ya, terus berarti, oh ya, kita kan tadi sempat ngobrol ya mengenai karena sekarang produk yang boleh dibilang produk awal Bapak ini kayak masker. Nah, kira-kira dengan meredanya COVID, kira-kira bisa terdampak nggak dengan penjualan Justru kita masker senang Bu ya, tersebut? COVID mereda, konser naik Bu. Benar nggak? Kita punya hak Konser, konser. oke. Jadi kita akan banyak Iya, iya. ketemu kayak NCT, Heeh. Seventeen, kayak Blackpink. Kita akan ketemu, kita punya hak untuk Hmm. bikin konser di Indonesia. Satu. Kedua, kita juga akan Hmm. bikin landmark kita yang di BSD itu kita combine dengan tempat kita bikin activity center. Jadi bisa aja kalau di Indonesia tuh tidak ada Hmm. wadah bagi orang penggemar K-pop untuk latihan nari, untuk nyanyi, bisa bikin Hmm. collab, dan mereka bisa pakai Hmm. produk skincare. Kemudian mereka bisa dapat uang, sekaligus mereka bisa populer Hmm. dan menjadi tangga ke sana. Karena grup entertainment yang kita kerjasama itu terkenal punya Hmm. akademi untuk melatih dari orang yang Hmm. istilahnya apprentice menjadi ahli di sananya. Nah, Nah, itulah tujuan kita. Mereka trust oh, kita di Indonesia heeh, sebagai perwakilan mereka, heeh. tapi kita juga mendapatkan hak lisensi dari mereka. Itulah Hmm. tujuan kerjasama kita, Bu. Itu yang banyak orang tidak tahu dan tidak punya informasi bahwa MMI itu mau carry seperti itu. Memang pada saat pendaftaran emiten pertama, kita juga sudah bilang ke OJK atau IDEX, kita sebenarnya lebih cocok ke beauty care Hmm. dan juga ke FMCG. Tapi mereka bilang, sorry, Iya, konsumer. kalian karena baru sekarang masih jualan di 2022 per Mei masker, kami masukkan ke Alkes. Jadi kita tidak bisa bilang kita tuh bukan perusahaan Mm-mm. Alkes, tetapi ke depannya kita sudah Hmm. pivoting dari Alkes ke perusahaan kosmetik dan Hmm. FMCG dan juga khususnya F&B juga untuk dengan Hmm. IP. Oke, oke. Ya, benar. Berarti dengan meredanya COVID, walaupun maskernya mungkin ya istilahnya akan normalize, tapi penjualan yang Betul, lain akan naik ya, Pak. Karena memang pegangannya betul, banyak banget. Ada 5 betul, pilar yang tadi Bapak bilang. Jadi kalaupun saatnya istirahat, tetap masih ada pendukung betul. yang lain 4 itu. Nah, terus fenomena Korean Wave ini Sangat, kan berkembang pesat dan sangat. meluas secara global dalam 2 tahun terakhir ini, terutama di Indonesia. Dampaknya tuh terasa banget di kehidupan kita sehari-hari, terutama di generasi milenial akibat perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Nah, saya baca kan tadi Bapak juga ada mention bahwa berencana membuka official flex store K-pop di Indonesia. Nah, Pak bisa ceritain nggak dikit tentang official flagship store ini yang akan berlokasi di Bumi Serpong Damai yang akan buka di tahun 2023, tahun ini nih, which is tahun ini udah deket banget, dan di peak 2 tahun 2024. Nah, kita tahu kan peak 2 ini lagi booming juga dan banyak banget visitor, entah yang nggak hanya yang tinggal di sana tapi yang luar daerah, yang luar dari luar peak 2 juga banyak. Nah, ini menarik banget Pak buat saya. Flagship store itu kayak gimana sih? Mungkin Bapak bisa share dikit Jadi ke gini, teman-teman di sini. saya sebutkan, kira-kira saya pernah ke Amerika dan juga pernah ke salah Hmm. satu flagship store, tapi bukan Tiny Tan tapi Line Friends ya. Itu juga Hmm. di sana ada jual merchandise BT21. Flagship store ini akan Hmm. menjual semua produk-produk yang berlisensi dari si pemegang IP. Dan di situ ada memorabilia dan juga ada pernak-pernik yang Hmm. memang bisa kita sebutkan dijual khusus di sana. Dan kalau untuk masuk ke flagship store Hmm. itu perlu antri 2 jam, Bu, untuk masuk ke dalam. Saya pernah coba Oke. stopover di New York, 2 jam nunggu. Dan ternyata untuk beli item kayak ini, Ya Bu, ampun. tumbler. Ini tumbler ya, misalnya dengan Tiny Hmm. Ten. Ataupun mereka luncurin CD baru mereka, itu perlu antri 2 jam lagi, Bu. Jadi Hmm. kalau masuk 2 jam, beli 2 jam, 4 jam, Bu. Heeh. Dan kalau mereka itu ada buka di LA, Hollywood, dan juga ada buka Hmm. di New York. Dan itu fenomenal. Itu Hmm. salah satu contoh dari Hmm. BT21 Line Friends. Kalau kita lihat juga di sini Indonesia juga Hmm. sudah buka Kwangya ya di Jakarta di Lotte Avenue. Ibu lihat Bu, setiap hari Hmm. antri untuk artis produk merchandise SM Hmm. Entertainment, orang itu sampai ngantri Hmm. bela-belain 2 jam. Mall belum buka, sudah antri.
Iya. Itu hanya untuk foto, Antri. Bu, memorabilia. Untuk belanja, antri lagi sejam. Dan kalau kita lihat itu jadi fenomenal yang luar biasa. Tujuan kita juga MMI, karena kita memiliki hak dengan Tiny Ten, kita akan buka flagship store di BSD dan PIK. Kenapa BSD? Kita untuk meraih pasar di daerah Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, yang satellite city di sekitarnya. Karena BSD sendiri terkenal dengan pusat entertainment, hiburan, pusat juga edukasi, di situ juga ada Apple University atau pusat riset Apple, dan juga banyak sekali perumahan yang menengah ke atas, ada Alam Sutra, ada BSD. Jadi target market kita sangat cocok, dan mereka sudah ada Iron Mall, sudah ada The Breeze, dan kita akan memilih di depan ASBSD. Alasannya, Bu, karena kita sudah lihat patokan bahwa setiap kali konser, Ibu lihat di ASBSD itu bludak ya, sampai macet total, Bu. Kita akan buka di depannya. Jadi kalau kita buka di depannya, maka yang terjadi mereka bisa preskon di tempat kita, dan tempat kita itu tidak hanya jadi K-pop, bukan K-pop pop-up corner ya, hanya jual merchandise. Kita ada activity centernya, misalnya ada mini concert tempat, terus ada juga ada co-working space. Kita juga mereka bisa berinteraksi yang jualan produk-produk MMI. Kemudian dia juga ada seperti ada tempat untuk permainan mini golf, atau dia ada seperti theater. Jadi kita bikin mereka tuh ada F&B, ada kafenya. Jadi mereka tidak bosan, Bu. Kalau mereka hanya datang beli merchandise, pasti 1 dan 2 kali mereka sudah bosan. Nah, ini tempat hanya untuk beli barang. Kita bisa ada foto, ada istilahnya photo booth, ada 3D laser, mereka bisa lihat pertunjukan, mereka bisa lihat artisnya, mereka bisa foto bareng di photo booth mereka. Dan mereka bisa pakai baju atau merchandise yang hanya dijual di flagship store. Itulah bedanya. Nah, itu yang mereka akan cari. Kedua, yang tadi di PIK. Kalau ditanya anak milenial, 8 dari 10 anak tanya mau beli rumah di mana, di PIK. Bukan karena saya tidak di-endorse sama PIK, saya bukan bela PIK. Tapi karena mereka sangat heboh dan pintar bikin tematik. Kita punya flagship store di sana, direncanakan ada di salah satu beach, atau istilahnya dekat pasir putih di sana, yang kita sudah survei kemarin. Dan konsepnya itu memang mereka ingin membuat integrated Korean Town. Jadi kita disuruh isi salah satu anchor tenant di situ. Kenapa kita sebut anchor? Karena kita tahu sendiri artis nomor 1 sekarang Korea masih ada di tangan BTS. Kalau kita masuk, kita membawa flagship store, kita akan menjadi nomor 2 di dunia setelah Jepang. Jadi kalau kita lihat ya, Bu, di luar negeri seperti Disneyland, Universal Studio, mereka selalu bikin theme park-nya dulu, keluar merchandise store, betul ya, Bu ya? Mereka akan dikasih atau attraction, satu kegiatan, activity yang mereka suka, keluar mereka akan belanja makanannya, minumannya, yang ada IP-nya, beli bajunya, beli merchandise-nya. Itu yang akan kita buat, Bu. Jadi kita bikin satu experience store, mereka bisa lihat artis mereka, album mereka apa, kegiatan mereka apa, filmnya apa, gamenya apa, foto booth-nya apa, lalu diikuti dengan merchandise. Jadi karena kita lihat 2 tempat ini yang sangat ikonik dan sekarang sudah jadi hype, kita pilih 2 lokasi pertama. Bukan berarti hanya 2 tempat, tapi 2 itu yang akan kita pilih. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Ya memang tempat yang sangat strategis ya, Pak. PIK 2 lagi benar-benar booming dan memang di-manage dengan sedemikian rupa oleh developernya, makanya terus berkembang kayak nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi memang itu menjadi daya tarik sendiri, dan BSD memang juga ditunjang oleh banyaknya mungkin kita dibilang orang-orang muda ya, keluarga-keluarga muda, keluarga yang baru nikah, itu banyak banget. Kalau aku ketemu teman-teman tuh banyak banget tinggal daerah-daerah sana gitu. Memang sangat menarik, dan ya itu menjadi aku bilang itu lokasi yang sangat-sangat strategis sih. Nah terus Pak, mungkin Bapak bisa juga nih ceritain sedikit tentang eksklusif K-pop corner activities untuk barang-barang konsumsi, apakah yang akan menjadi keunggulan kompetitif MMIX, seperti berapa jumlah SKU-nya, itu eksklusif
eksklusif. Mungkin Bapak ceritain dulu deh K-pop Corner tuh nanti kayak Ini gimana contoh sih? K-pop corner ya Bu. Kalau kita lihat kita dengan dua retailer yang kita kenal, kita sebut salah satu aja misalnya Alfamart Group ya. Hmm, Kita kerjasama Alfamart Group, kita meletakkan kita punya K-pop corner ini di 20.000 store, khususnya di 15.000 store Alfamart, kemudian 2.000 store di Alfamidi.